ini pandangan subjektivitas saya, Pak Eri. Memang Pak Jokowi ini nggak begitu suka sama Kunto. Kan setelah itu kan dia dinonjobkan kan? Betul. Ya kan, dicopot dia kan? Dimabeskan. Gitu. Dimabeskan dia, ya kan, di meja panjangkan, istilahnya. Di meja panjangkan. Itu kan jelas pada waktu itu. Kenapa jelas? Tidak mungkin tanpa perintah yang nama Jenderal Bintang 2 ke atas, Presiden. Karena di pasal 10 Undang-Undang Dasar kita itu jelas menyatakan Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Artinya Presiden, ya kan, memegang kedaulatan itu. Nah, kalau kita lihat juga dalam mekanisme, ya kan, mekanismenya itu untuk jenderal, apalagi ini jenderal bintang 3 ya, bintang 1, bintang 2 saja, melalui namanya Dewan Kepangkatan, melalui namanya Wanjakti. Ya kan? Ini menurut saya, jangan-jangan ini diterobos oleh Panglima ini. Ya kan? Ini bermasalah bisa, Pak Eri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad TV Channel serta Matra 64 dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, teman-teman kita semuanya, juga para diaspora di luar negeri. Kita akan diskusi menarik pada sore hari ini tentang dicopotnya yang kita ketahui putra daripada mantan wakil presiden Trisno, yaitu Kunto Arif Wibowo, hanya 1 hari menjabat sebagai, atau mungkin digeser ya dari posisinya yang sangat strategis, kemudian hanya dalam 1 hari berubah dan kembali lagi, yaitu sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Pangkogap Wilhan 1. Ini menarik karena disinyalir Joko Widodo itu masih cawe-cawe intervensi ke Panglima TNI. Dan ini luar biasa, dan tentunya akhirnya dianulir itu peran dari Presiden Prabowo, tentunya yang sangat-sangat menjadikan beliau itu sebagai presiden yang sesungguhnya. Itu berita-berita di mass media menyatakan bahwa Presiden tegas ya, kemudian mengembalikan posisinya Kunto Arif Wibowo sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Kita akan bahas ini. Kita akan dengarkan bagaimana Pak Ketua Umum Partai Masumi, Bapak Dr. Ahmad Yani SIM. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ketua, bagaimana? Jadi Kang Heri, Letnan Jenderal Kunto ini kan tidak hanya baru sekarang, Pak Heri. Ya. Kata ingat pada waktu menjelang pemilu, ya kan? Kunto ini waktu menjabat Pangdam Siliwangi kan menulis di Kompas, harian Kompas, yang betul-betul mengingatkan pemilu itu harus berlaku jujur dan adil. Kalau tidak, dalam rangka untuk menjaga, ya kan, marwah, harkat dan martabat Undang-Undang Dasar, pemilu harus jujur dan adil, maka terpaksa katanya pada waktu itu TNI bisa maju selangkah. Dan itu menjadi pemberitaan luar biasa kan, pemberitaan besar itu, seperti itu. Dan kita juga Masumi TV atau Ahmad Yani Channel mengangkat itu, ya kan? Kita beri judul Kartu Merah dari Kunto, ya kan? Betul. Ratusan ribu kan yang nonton. Betul. Dan kalau kita lihat juga dukungan, kita ingat dukungan kepada Jenderal Kunto ini luar biasa pada waktu itu kan? Betul. Di kita juga. Nah, artinya menurut saya ini pandangan subjektivitas saya, Pak Eri. Memang Pak Jokowi ini nggak begitu suka sama Kunto. Kan setelah itu kan dia dinonjobkan kan? Betul. Ya kan, dicopot dia kan? Dimabeskan. Dimabeskan dia, ya kan, di meja panjangkan, istilahnya. Di meja panjangkan. Itu kan jelas pada waktu itu.
Kenapa jelas? Tidak mungkin tanpa perintah yang nama Jenderal Bintang 2 ke atas Presiden. Karena di pasal 10 Undang-Undang Dasar kita itu jelas menyatakan Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Artinya Presiden ya kan memegang kedaulatan itu. Nah, kalau kita lihat juga dalam mekanisme ya kan, mekanismenya itu untuk jenderal, apalagi ini jenderal bintang 3 ya, bintang 1, bintang 2 saja melalui namanya Dewan Kepangkatan, melalui namanya Wanjakti. Ya kan? Ini menurut saya jangan-jangan ini diterobos oleh Panglima ini. Ya kan? Ini bermasalah bisa Pak Eri. Itulah makanya saya takutnya ini mensubordinat. Nah, ya kan kelihatan kan? Iya kan? Atau kalau mau bahasanya Pak senior saya di DPR, ini dari tentara TB Hasanuddin, pembangkangan. Iya kan? Betul. Pembangkangan. Ini bukan social disobedient ya kan? Pembangkangan apa oligarki disobedient. Betul. Termasuk matahari kembar itu. Ya. Nah, oleh karena itu kenapa ini menurut saya sangat meyakinkan betul. Karena ada mekanisme kan? Ada mekanisme, ada cara, harus ada rapat di Dewan Kepangkatan, ada Dewan Jakti dan lain sebagainya. Ada mekanismenya, proseduralnya. Betul. Tidak seketika itu. Nah, apalagi ini tidak mungkin kita bisa melepaskan. Kenapa secepat itu dia dipindahkan? Kan belum sampai setahun, Pak Eri. Belum. Kan promosi, mutasi, demosi itu kan ada aturannya, Pak Eri. Iya, nggak sembarangan. Boleh orang cepat itu kalau dia melakukan kesalahan-kesalahan yang besar. Pertanyaan kesalahan apa yang dilakukan oleh Jenderal Kunto? Jenderal Kunto hanya 5 bulan atau 6 bulan. Sejak di bangku panjang kan, mendapatkan Pak Prabowo, mendapatkan menambah bintang 1 dari bintang 2 menjadi bintang 3 gitu. Betul. Kan dia baru berapa bulan, tidak ada hal-hal kegaduhan, ya kan, kegaduhan atau hal-hal yang tercela dilakukan oleh Jenderal Kunto ini sehingga menyebabkan mekanisme sebagaimana dikatakan mekanisme biasa, karena ini bintang 3 bukan promosi dia begitu. Kecuali dia diangkat untuk menjadi kasat atau wakil kasat dan lain sebagainya. Ini tentu tadi saya menekankan harusnya setahun, ini kan baru berapa 6 bulan kan? Berarti ada sesuatu di luar prosedural, di luar kaidah-kaidah itu apa? Nah, sesuatu itu ini mulailah orang berasumsi politik, Pak Eri. Kenapa? Karena ayah kandung Pak Jenderal Kunto ini adalah Pak Tri, yang termasuk di antara berapa ratus perwira tinggi tadi yang menandatangani petisi. 8 petisi itu, petisi ke-8 adalah meminta supaya Gibran melalui mekanisme pasal 7 dimakzulkan gitu loh, Pak Eri. Jadi itu ini kaitannya. Iya kan? Kita tahu dicopot dia jadi Pangdam gara-gara itu. Iya kan pada waktu itu. Ya. Bahkan ada satu lagi waktu yang bersamaan ada Pangdam juga di Sumatera itu mau dicopot juga dia. Nggak jadi juga itu. Cuman menunggu waktu akhirnya rame-rame seperti itu. Nah, sekarang Pak Jenderal Kunto ini kenapa? Saya meyakini Pak Prabowo tidak tahu. Pasti ya. Makanya langsung dianulir kan. Wah, kaget Pak Prabowo. Kalau betul Pak Prabowo tidak mengetahui, berarti betul-betul apa yang dikemukakan oleh Bang Tibi Hasanuddin, inilah melakukan pembangkangan. Ini yang disebut pembangkangan itu. Mensubordinat. Betul. Ya, faktanya, satu hari diubah. Direhabilitasi kembali, diubah. Artinya nggak mateng dong. Kalau dia memang ada kesalahan, kan ada jelas, nggak mungkin ada mekanisme. Artinya adalah proses pemberhentian atau pencopotan Jenderal Kunto ini tanpa melalui prosedural yang benar. Sebagaimana dikemukakan oleh Bang Tibi Hasanuddin. Artinya ada intervensi. Siapa orang yang berintervensi, yang punya kepentingan, ya kan hubungannya dengan nomor 8 dari petisi itu. Betul. Pak Eri gitu. Kalau itu kan berarti ini presiden jelek lah ya untuk pemerintahan berikutnya kalau kita melihat Prabowo dengan tegas langsung menganulir. Berarti kan ini dari segi kan politik, ini kan harus menganulirkan harus pengetahuan presiden. Betul. Kan ada yang namanya tim ya.
Ada tim yang namanya tim kepangkatan, ya kan? Ya. Ada Dewan Kepangkatan, terus ada Wanjakti. Iya, betul. Kan ada juga yang nama itu kan ada diperiksa, dibawa ke presiden lagi kan? Ada TP4 ya, apa namanya lupa ya. Tim PP4 untuk menyeleksi di situ sebagainya. Artinya ini diabaikan semua. Iya. Prosedural itu Pak Heri, Kang Heri. Ini kaitannya dengan hubungan udah jelas dianulir langsung dalam satu hari oleh kita bersyukur cepat untuk Pak Prabowo, cepat. Betul. Tapi nah, yang lebih mengkaitkan lagi, yang menggantikannya, itu dia. orangnya Jokowi gitu loh. Benar. Jadi bagaimana kita tidak melihat mengkaitkan? Masa kita tidak boleh mengkait-kaitkan, gitu loh. Walaupun kita sudah tahu ya bahwa itu udah jadi pengetahuan umum bahwa gitu. Itu pasti terkait. Pertanyaan berikutnya. Memang banyak, memang orang-orang masih loyalis ganda atau pura-pura loyal dengan Pak Jokowi. Karena kita sudah pernah beberapa menteri juga kan? Iya. Kalau misalnya tadi soal hubungan, akhirnya kan karena dianulir dalam waktu 1 hari oleh Prabowo, hubungan politik Jokowi dengan Prabowo dengan demikian. Saya kira pengaruhnya, analisisnya gimana? Pengaruhnya Jokowi sudah mulai pudar. Cuman dia memaksa-maksa diri Pak Heri. Ini kan sunatullah Pak Heri. Kalau nggak ya sudahlah kayak gitu. Tapi kenapa dia tetap ingin memaksakan diri itu? Kenapa dia ingin bagian dari rencana dia presiden 3 periode melalui Gibran itu, gitu loh. Ini menurut saya ini jawaban ya jadi, sudah. Hubungannya udah agak sedikit ini gitu ya, renggang gitu. Sini bukan masalah hubungan personal Pak Heri. Kalau saya bukan jangan kita lihat hubungan personal antara Jokowi dan Prabowo, tapi ini adalah menyangkut institusional mekanisme seperti itu. Pak Prabowo menetapkan sesuai dengan kaidah pasal 10 Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang ke-TNI-an ini Pak Heri. Jadi ini apakah suka atau tidak suka, apa hubungannya dekat atau tidak dekat, itu sebenarnya di luar itu. Tapi Pak Prabowo meletakkan pada rel yang benar. Nah, dalam konteks dia meletakkan rel benar, Jokowi merasa ditinggal, itu urusannya Jokowi dong. Gitu loh. Ya kenapa dia merasa ditinggal? Kenapa dia mau cawi-cawi gitu loh. Nggak bosan-bosan gitu. Tapi tiba-tiba Pak Prabowo malah muji. Itu kan itu kan bahasa verbal biasa. Dapat deflasi 2 kali berturut-turut, katanya di bawah kepemimpinan Jokowi itu memuji banget gitu kan. Nah, itu kan kita kan ya biasalah itu diplomasi Pak Heri. Ya, tapi istilahnya kita nggak tahu di balik itu. Iyalah. Yang jelas ini nanti kita kaitkan juga. Wapres kata bocor halus mengadakan rapat kan dibatalkan juga. Iya. Nah, itu mau kita kaitkan juga nggak itu? Kan ada juga. Terus kan berkali-kali juga surat untuk Mas Waspres kan ada juga. Buat kotak surat untuk Mas Wapres nggak jalan. Kan lu sekarang ngomong ban serep gitu loh. Gitu loh. Jadi saya tidak tahu nih siapa menteri yang ingin datang rapat di Wapres itu yang akhirnya mereka balik badan mundur lah. Kata bocor halus. Siapa aja menteri-menterinya? Itu siapa aja itu menteri-menterinya. Kita belum tahu, mungkin Tempo udah tahu. Nanti di Tempo berikutnya mungkin muncul. Jadi terima kasih Pak Ketum. Jadi menarik sekali ini soal Jenderal Kunto yang hanya dalam 1 hari kemudian dianulir lagi posisinya, dikembalikan ke posisi semula sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Terima kasih. Kita berharap sekali penonton Masumi TV, kemudian Ahmad Heri Channel dan Matra 64 terus mengikuti acara kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.